Hai hai hai, di sini kita sudah sampai di stasiun Bekasi. Selanjutnya kita akan transit di stasiun Manggarai. Dan di sini kita sudah transit di stasiun Jakarta Kota. Nah, dari sini kita bakal langsung ke kota tuanya. Nah, di sini kita sudah sampai di kota tuanya. Terlihat di situ ada gedung BNI ya, gede banget. Hai hai hai, kita sudah sampai di Museum Seni Lukis dan Keramik. Terlihat ya, tempat ini tuh luas banget. Terus kita juga masuknya berbayar sebesar 5.000 per orang dan memakai kartu pelajar ya guys. Langsung aja nih kita masuk ke seni rupa dan keramik. Di sini pertama itu ada pajangan dari seni rupa tanah liat. Sejarah seni lukis di Indonesia. Seni lukis modern Indonesia dimulai dengan masuknya penjajahan Belanda di Indonesia. Pada zaman itu, kealiran romantisme membuat banyak pelukis Indonesia ikut mengembangkan aliran ini. Awalnya pelukis Indonesia lebih sebagai penonton atau asisten, sebab pendidikan kesenian merupakan hal mewah yang sulit dicapai untuk penduduk pribumi. Dan di sini ada lemari alat lukis, yang dimana ada alat-alat seperti kuas, cat, minyak, dan papan cat. Ada yang cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Dan berikutnya di sini ada Museum Seni Rupa dan Keramik yang kedua. Museum Seni Rupa dan Keramik berada di Jakarta Utara. Sekarang dikenal sebagai merupakan alun-alun ibu kota Batavia atau Jakarta. Bangunan-bangunan bersejarah yang pernah menjadi pusat infrastruktur pemerintahan seperti balai kota, bank, kantor pos, stasiun, dan gereja. Avandi sedang merokok memakai pipa cangklong. Lukisan ini menjadi ciri dari karakter Avandi. Dengan sapuan tangan atau tidak dengan kuas. Nah, di sini tuh ternyata Avandi lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 16 Mei tahun 1907. Nah, ternyata tuh Avandi ini seorang seniman otodidak. Nah, ia adalah salah satu pelukis terhebat di Indonesia. Pada tahun 1945, ia pindah ke Yogyakarta dan mendirikan seniman masyarakat yang bergabung dengan seniman Indonesia Moeda. Di sini ada lukisan dari seorang seniman pertama yang modern di Indonesia. Dia adalah seorang perawat yang profesional dan dia memiliki kehidupan yang penuh petualangan dan misterius, yaitu Emira Soenasa. Dia lahir pada tahun 1895 di Manado, Sulawesi Utara. Dia sebagai seniman pertama modern di Indonesia. Selanjutnya kita ke lantai 2. Kira-kira ada apa aja ya? Ternyata di sini ada banyak lukisannya loh. Di sini ada lukisan dari seseorang yang telah mendahului kita. Nah, di lukisan ini, setiap lukisannya itu ada sejarahnya. Jadi, karena lukisannya terlalu banyak, kita tidak bisa menyebutkan sejarahnya satu persatu. Namun, sejarahnya di sini sangat terkenal, identik dengan kehidupannya sehari-hari dan kehidupannya yang dialami. Selanjutnya kita ke area belakang museum. Di sini ada berbagai macam patung
serta lukisan-lukisan yang telah diabadikan dan dipajang. Kita masuk ke pintu pertama. Di sini ada berbagai macam lukisan-lukisan yang telah dipajang dan dibuat oleh orang-orang dahulu yang kini hanya tersisa kenangannya saja. Baik, di sini ada botol tua ayam muda 1998. Jadi, karya seni yang bergaya realistik ini memiliki goresan-goresan yang kuat, tidak terputus-putus, berkarakter serta menonjol dan bergaris di semua sudut. Jiwa lukisan Samboja ini adalah pada garis-garisnya. Karya Samboja adalah karya yang berkisah dengan berperan langsung terhadap realitas yang ditangkap secara visual dengan mengandalkan ketepatan akuransinya. Setelah selesai dari pintu kedua, kita langsung keluar dan lanjut lagi ke pintu yang ketiga. Enggak cuma hanya di dalam ya, tapi di luar juga banyak banget lukisan-lukisan yang terpajang di sana. Sujojono adalah pelukis modern Indonesia yang menggambarkan tentang ada orkes. Menggambarkan suasana ceria pertunjukan orkes dengan menyanyi, pemain musik, dan lain-lain. Dan lukisan ini terinspirasi dari pertunjukan orkes di dekat rumahnya. Lukisan ini diambil oleh Hendra Gunawan, lahir di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 11 Juni 1918. Hendra sering menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Hendra melukiskan semangat hidup mereka dengan warna-warna cerah dan kuat. Di sini bukan hanya sekedar lukisan dan seni keramik, tapi di sini juga
ditayangkan sebuah film mengenai tentang sejarah-sejarah Indonesia yang terjadi di zaman dahulu. Nah, kita sudah selesai nih menjelaskan tentang mengenai sejarah seni lukis. Selanjutnya kita mau kemana ya? Selanjutnya kita akan menuju ke seni keramik atau seni patung. Nah, di bagian sana terlihat orang-orang yang sedang membuat karya patung sendiri. Di sini nggak hanya cuma melihat-melihat saja, tapi kalian juga bisa membuat kreatif kalian sendiri di sini. Lanjut di pintu pertama, yaitu di sini ada tentang keramik.